kasih Tuhan, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan saya jemput kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk dilawati oleh Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada, oh haleluya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum, amin, akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Sungguh indah, tiada. Oh, haleluya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Oh, haleluya, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi. Oh, haleluya Tuhan, dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia, haleluya. Ku kagum akan Engkau Tuhan, oh akan Engkau, haleluya. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus, kami kagum. Oh haleluya Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami kagum akan kuasa-Mu Tuhan. Kami kagum atas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan Yesus dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu Tuhan Allah yang penuh kasih Tuhan, yang selalu memperhatikan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebelum kami masuk dalam ibadah kami Tuhan Yesus, kami mau bawa kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kehidupan kami yang tiada berarti Tuhan, namun pagi hari ini Engkau membuat kami berarti di hadapan-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu ada dalam kami Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, layakkan kami pagi hari ini Bapa. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Allah kami yang hidup. Segala puji, hormat kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kinan percaya bahwa lawatan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu ada bagi Tuhan saudara-saudara seiman kami yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Allah menjangkau semuanya Tuhan. Dan biar pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menikmati Tuhan hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tetap bangkit berdiri karena kita langsung memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul. Oh, haleluya. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta. Tiba saatnya, sekali lagi katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersama. Amin. Dari segenap suku dan bangsa. Oh, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Suara. Amin. Oh, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Oh, kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami. Amin. Haleluya. Dari segenap suku dan bangsa. Oh Yesus, berdiri di hadapan Amin. Keselamatan yang dari Allah. Haleluya. Yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba.
Anak domba, pujian dan kemuliaan. Haleluya. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Oh, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Amin. Bagi Dia. Oh, haleluya. Bagi Dia bertahta yang layak terima. Oh, segala pujian hanya bagi Dia. Amin. Yang berkuasa surga bumi sujud menyembah. Haleluya, bagi Dia. Haleluya, yang berperintah, yang layak terima segala pujian. Oh, bagi Dia yang bertahta. Oh, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia. Amin. Dia layak. Amin. Segala pujian. Oh, haleluya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, oh, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia. Haleluya. Bertahta, surga bumi sujud menyembah. Katakan surga bumi. Haleluya. Dikatakan surga bumi sujud menyembah Allah kita. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia layak bertakhta di atas puji-pujian kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita akan lebih lagi dilawati dengan firman Tuhan. Kita masih ada dalam suasana Paskah di mana keselamatan telah kita terima menjadi bagian hidup kita. Itu sebabnya Yesuslah anugerah terbesar dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan. Amin. Haleluya. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam segenap jalan, dalam segenap jalan, ya Yesus. Dalam segenap langkah, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang adakan menghadapi. Amin. Yesus, Kau anugerah, Kau anugerah. Oh, terima kasih Tuhan.
Kau terbaik. Amin. Di dalam kembali angkat pujian ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segalanya. Haleluya. Tuhan tahu segala kerinduan kita. Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, dalam segenap jalan. Amin. Dalam setiap langkah. Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Yesus. Haleluya. Amin. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Haleluya. Yesus. Amin Tuhan. Kau Allah kami Yesus. Yesus kau anugerah. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yesus kau termanis di dalam. Katakan Yesus kau terbaik. Amin Tuhan. Di dalam hidupku. Dengan kasih Kristus, nanti Ibu Gembala akan bawa kita di dalam doa masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur Tuhan hari Minggu ini kita beribadah berkumpul di tempat ini ya Bapa. Satu tujuan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, datang beribadah ke tempat ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, setiap puji-pujian kami Tuhan berkenan di hadapan Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Allah, Roh Kudus saja yang bertahta di tempat ini ya Bapa. Hanya Roh Allah, Roh Kudus yang bertahta di hati-hati kami Bapa. Pikiran kami tidak akan kemana-mana Tuhan. Pikiran kami akan tertuju kepada firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang sudah Tuhan utus, Tuhan hadir di tempat ini untuk membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga yang memberkati, mengurapi Tuhan, meluruskan semua apa yang Ia sampaikan. Kami percaya itu adalah kata-kata-Mu sendiri. Kami mau mendengarkan kata-kata-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami sudah siapkan tanah-tanah hati kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua di hari Minggu. Pada pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah daripada Tuhan. Suatu kehormatan saya bisa kembali lagi berdiri di hadapan sidang jemaat GPD Torsina yang saya kasihi. Dan tentunya terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya kembali bisa
melayani di tempat ini. Saya lupa kapan terakhir kali ada di sini ya. Tetapi sudah banyak hal yang terjadi. Memasuki tahun 2021, Ebenezer sampai di sini sudah pertolongan Tuhan bagi kita semua. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara atau melihat makna atau arti dari Paskah itu sendiri. Walaupun sudah lewat minggu lalu, tetapi bagi kita Paskah itu tiap hari, saudara ya. Karena dalam Paskah, dalam ibadah Paskah, kita diingatkan bahwa Yesus telah berkorban bagi kita, dia telah mati, tetapi bukan hanya mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Katakan amin, saudara. Filipi pasal yang ketiga, saya awali dengan ayat ini. Ayat 10 dan ayat 11, Filipi pasal yang ketiga. Ayat 10 dan ayat 11. Saya akan bacakan, firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya, perhatikan baik, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kita menyembah bukan menyembah Allah yang mati. Saya berani katakan ada banyak pemimpin-pemimpin agama, ada banyak tokoh-tokoh agama mati tidak bangkit lagi, saudara. Bahkan mohon maaf, saudara kita masih mendoakan mudah-mudahan. Di dalam kata mudah-mudahan itu terkandung ketidakpastian. Tidak ada perdebatan dalam hal ini, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tetapi yang saya mau katakan adalah bersyukur kita, mengucap syukur kita. Kita memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati, tetapi tidak lama dia bangkit. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan, apa yang kita percayai, tidak sia-sia. Katakan amin, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Oh, haleluya, saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Katakan amin, saudara. Ya, sebab dia hidup, ada hari esok. Ada banyak kepercayaan. Ada banyak agama-agama yang masih menyembah batu, menyembah pohon, bahkan menyembah matahari. Kenapa tidak menyembah yang menciptakan pohon, yang menciptakan matahari? Tentu lebih berkuasa. Dan itu yang kita sedang kerjakan hari ini. Katakan amin, saudara. Saya langsung saja masuk dalam makna kuasa, arti kuasa kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Makna kebangkitan Kristus, arti Paskah yang pertama adalah kita memiliki iman yang teguh. Katakan amin, saudara. Kalau dia tidak dibangkitkan, kalau tidak ada kuasa kebangkitan, sia-sia kepercayaan kita. Ngapain kita kumpul hari ini? Ngapain kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan kalau pada akhirnya tidak ada kuasa kebangkitan? Dan kuasa kebangkitan juga kita akan alami pagi hari ini. Katakan amin. Engkau yang mati akan dibangkitkan. Engkau yang tertutup jalan dibukakan jalan. Bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa. Dan kuasa kebangkitan itu membuat kita percaya. Percaya kita bukan seperti mengisap jempol. Nggak ada kepastian. Membuat akhirnya orang ragu. Tetapi percaya kita karena ada kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Katakan amin, saudara. Dalam Injil Yohanes pasal 11,
berbicara tentang Lazarus. Saudara Marta dan Maria, kita tahu cerita ini. Berita datang kepada Yesus. Dia yang kau kasihi sakit. Tetapi ada ayat yang berkata, penyakitnya itu tidak akan membawa kepada kematian. Pertanyaannya sekarang yang saya mau tanya begini. Lazarus mati nggak? Hah? Loh, katanya penyakitnya tidak akan membawa kepada kematian. Nah, saudara harus ngerti hal ini dulu, saudara. Bagi Tuhan itu tidak ada kata mati, saudara. Yang ada kata tidur. Bagi Tuhan, untuk meredakan gelombang, dia juga pun tidur di buritan. Betul? Ketika murid-muridnya udah kalang kabut, oh mati kita. Yesus ngapain di belakang? Tidur. Saudara harus ingat bahwa dia itu Allah. Dia yang kendalikan, dia yang kontrol alam jagat raya kita ini. Termasuk COVID. Yang setuju katakan amin. Kami mantan COVID. Lumayan ya, bro. Ada kekebalan tubuh 6 bulan ke depan. Katanya. Tapi karena COVID juga istri saya meninggal, saudara. Tadi sempat cerita sedikit ya. Bulan ini adalah bulan yang ketiga. Tanggal 1 Januari, saudara, kami dipisahkan, saya, istri, dan anak. Karena kami positif COVID. Cuma anak saya yang negatif. Jadi dia ada di rumah sakit karena dia ada penyakit bawaan, yaitu cuci darah. Di rumah sakit Cikini, saya di rumah, saudara. Nah, anak saya unsikan di kakak. Jadi dari tanggal 1 berkat 2021, berkatnya kena COVID, saudara. Singkat cerita, 14 hari berlalu, saya niatnya ingin tes lagi. Mudah-mudahan sudah negatif. Tapi istri saya berkata, tambah lagi lah 2-3 hari lagi. Supaya benar-benar sure, benar-benar pasti kamu negatif. Saya tes, akhirnya puji Tuhan negatif. Nah, tanggal 17 itu jatuh hari Minggu, saudara. Untuk pertama kalinya, kami karena terpisah, 2 minggu lebih, saya ajak anak saya dan untuk pertama kalinya juga tatap muka ketemu akhirnya selama ini di video call. Jadi saya jemput dia di Gading Gria, kami pergi ke Cikini, saudara. Saya bawa apa yang dia minta, lalu saya menghadap, mau bertemu ceritanya. Walaupun anak saya harus tinggal di mobil karena dilarang maminya nggak boleh turun karena daerah COVID semua. Saya datang, saya bilang, suster, nih saya mau ketemu Ibu Sharon. Oh boleh Pak, saya terima aja, tapi Bapak nggak boleh ketemu. Saya sempat agak emosi, saudara. Ya, saya bilang begini, sus, saya ini baru negatif. Dan 2 minggu lebih kami terpisah. Tolong saya minta 2 menit aja. Saya ketemu istri saya. Aduh bagaimana ya Pak? Please, saya bilang, saya mohon. Oh boleh Pak. Tapi di luar ya, nggak boleh di dalam. Jadi saya di luar, ini kaca, dia di kamar di dalam. Hanya beberapa menit cuma dada. Bagaimana? Aman. Karena apa? Berita terakhir dokter bilang, kalau ibu sudah dites negatif, pulang. Jadi nggak ada di benak saya bahwa dia akan pergi nantinya. Jadi di rumah saya udah disinfektan, saya udah rapi-rapi. Pokoknya beres, tunggu dia pulang. Rupanya saudara, siang itu adalah pertemuan kami yang terakhir. Saudara. Karena malamnya dia video call, dia berkata, Dedi aku rasa sakit sekali. Nah saudara, karena sudah terbiasa lihat dia sakit 2 tahun lebih, jadi bagi saya biasa saudara. Dia jujur sempat berkata begini, kalau saya nggak ada, kamu urus semua ya. Saya langsung bilang, jangan begitu. Dalam nama Yesus tolak itu. Kita akan lihat anak, kita punya anak, kita punya cucu sampai tua ya, pokoknya begitu. Itu berlangsung sampai jam 12 malam. Setelah dia rasa lelah, akhirnya video call kita selesai. Saya masih ingat jam 2 kurang, biasanya HP saya ini saya matikan, saudara. Tapi hari itu saya nggak matikan. Jam 2 kurang, tiba-tiba telepon masuk, nomornya dia. Saya bilang, oh biasa. Kadang-kala beberapa hari lalu juga, tengah malam, sampai subuh pun dia nggak bisa tidur karena sakit. Jadi kami suka berdoa. Tapi kali ini berbeda, saudara. Waktu saya angkat, yang bicara bukan dia, tapi suster. Suster berkata, Pak, cepat ke sini, Pak.
ibu sudah sekarat. Saudara bayangin ya, orang baru tidur lalu terima telepon tuh kayak blank, saudara. Masih kayak mau loading gitu ya. Saya itu masih sempat ke WC, saudara. Saya mikir-mikir, tadi yang telepon siapa ya? Sampai begitu, saudara. Saya nyalakan lampu, lalu saya bangunkan anak saya. Ayo kita berdoa. Tadi ada telepon dari rumah sakit. Jadi kami berdoa, darah Yesus, Tuhan tolong. Nah, dalam doa selesai, saya berusaha telepon balik, saudara. Waktu telepon balik, nggak diangkat. 2 kali, nggak diangkat. 3 kali saya telepon, yang angkat udah dokter sekarang. Dokter berkata, Pak, cepat kemari, Pak. Karena kami sudah pakai alat kejut. Setelah saya, saudara, udah nggak pikir banyak, langsung berdiri. Darah Yesus berkuasa. Saya panggil adik saya, kan lumayan, saudara. Priuk Cikini kan agak jauh, saudara. Saya ngebut di tol, saudara. Saya bilang, oh Tuhan tolong. Saya udah bilang, terus berdoa. Nah, singkat cerita, saudara, tiba di rumah sakit. Saya masuk dengan adik saya, bertemu dengan dokter, dan dokter berkata, maaf Pak, kami sudah lakukan semua yang terbaik, tapi ibu sudah pergi. Saudara, secara manusia, ini manusia ya, saya masih manusia, saudara. Itu seperti dunia itu runtuh, saudara. Yang mungkin saudara juga alami hal yang sama. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Kadangkala dan seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Tetapi percayalah, dalam Injil Yohanes berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kenyataannya berbeda, maunya berbeda, tetapi percayalah saudara, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Sulit ya, nggak bisa menerima memang saudara. Tetapi saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Walaupun kami harus kehilangan orang yang dikasihi, tetapi kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup ini. Yang pertama, jadi apa arti makna Paskah? Yaitu Dia memberikan pengharapan, saudara. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman dan percaya kita. Yang kedua, apalagi makna kebangkitan Kristus? Yohanes 14 ayat 16, Injil Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia, sama-sama katakan apa? Menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makna dari kebangkitan Tuhan, Tuhan akan mengirimkan penolong. Istri memang penolong, suami bisa tolong, anak-anak menolong. Tetapi penolong yang sejati adalah Roh Kudus. Saya tidak bisa bayangkan kalau hidup saya tidak ada Roh Kudus, bro. Jujur ada fase-fase di mana saya berkata gini sama Tuhan, ini jujur ya. Karena saudara adalah keluarga. Saya udah mau minta mati loh. Benar. Saya pikir begini, udah deh. Saya nyusul aja deh. Kayaknya susah bener. Makanya saya ngomong begini. Bapak-bapak bersyukur kalau masih ada istri walaupun cerewet. Ibu-ibu bersyukur masih punya suami walaupun mungkin suka marah-marah. Karena rasa kehilangan itu sangat tidak enak. Benar, saudara. Rutinitas saya itu seminggu 3 kali antar dia 7 jam. Saya nunggu dia di Cikini. Saya nggak pulang, nunggu, saudara. Dan itu saya sudah lakukan 2 tahun lebih. Maaf bicara. Hampir semua saya lakukan. Baik kecil, baik besar. Karena dia juga stroke kan. Harus ada di kursi roda. Rasa kehilangan itu ada. Tapi saya hanya minta Roh Kudus sebagai penolong. Tolong kami. Tolong anak kami. 2 hari lalu dia tiba-tiba berteriak, saudara. Aduh. Saya juga jadi sedih, saudara. Ya. Karena tanpa sengaja dia buka HP. Maminya keluar. Foto maminya. Waduh. Dia berteriak. Mami. Waduh Tuhan. It's not easy.
Enggak mudah, saudara. Tetapi sekali lagi, Dia mengutus, mengirim penolong. Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, perhatikan baik, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Yang pertama, Dia adalah penolong. Yang kedua, Dia adalah penghibur. Roh Kudus yang menghibur, memampukan kita, menolong kita. Ingat, pertolongan manusia terbatas. Tapi pertolongan Tuhan tidak ada batasnya. Apakah Dia tidak tahu air matamu? Dia tahu. Apa Dia tidak tahu jeritanmu ketika engkau berdoa datang pada malam hari? Dia tahu. Dan bukan Dia sekedar tahu. Dia juga mengerti keberadaan kita. Dia mengerti apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Jujur saudara, ada banyak manusia sekarang hari-hari ini ego. Hanya memikirkan diri sendiri, yang penting aku aman, yang penting aku sehat, yang penting semua beres, aku dan aku dan aku. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Dia memberikan, menyerahkan anak yang tunggal. Kalau anak saja Dia kasih, apa yang menjadi beban masalah hidup kita? Kalau Yesus saja Dia kasih, kalau Yesus saja mau berkorban, apa sih yang menjadi tantangan hidup kita ini? Dan saya bersyukur memasuki bulan yang ketiga. Tuhan selalu berikan kekuatan bagi kami. Bukan dengan kekuatan saya, saudara. Tapi semua karena kekuatan Allah Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, aduh saudara. Kita bisa lakukan hal-hal yang lain. Tetapi karena ada Roh Kudus, karena ada Tuhan. Tuhan menolong kita. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, makna dari Paskah. Makna dari kebangkitan Yesus. Roma 6 ayat 9. Kitab Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu, perhatikan baik, bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Katakan amin. Mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, makna kebangkitan adalah kita memiliki pengharapan. Katakan amin. Kita tahu bersama, Alkitab berkata, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi ketika Dia bangkit, Dia kalahkan maut. Dia kalahkan dosa. Dia kalahkan hukum. Hukum yang harus kita tanggung. Hukuman yang harus kita terima karena salah kita. Tetapi karena kebangkitannya, karena kuasa Tuhan, kuasa Yesus mengalahkan maut, saudara dan saya memiliki pengharapan. Berapa lama sih kita hidup dalam dunia ini? Alkitab berkata 70-80 tahun. Setelah itu apa? Siksa. Setelah itu apa? Menderita. Setelah itu apa? Sakit-sakitan. Nggak ada orang yang tambah tua, tambah jago, tambah hebat, tambah sehat. Nggak ada. Kadang-kadang masuk pada fase di mana kita mulai lupa, kita mulai nggak bisa dengar. Itulah manusia. Tetapi walaupun tubuh ini lemah, kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pengharapan, saudara. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut
telah dikalahkan oleh Yesus. Karena dia lakukan itu karena dia cinta kita. Cinta saya, cinta saudara. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Sekali lagi ia bangkit dari antara orang mati. Dan maut tidak berkuasa lagi atasnya. Kalau maut saja dia bisa kalahkan, apalagi kehidupan kita. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Wanita-wanita yang cinta Tuhan, ada Maria, mereka datang ke kubur Yesus. Pagi-pagi benar, on the first Sunday morning, Alkitab berkata, pada minggu pagi, mereka bawa rempah-rempah, mereka siap untuk datang ke kubur Yesus. Saudara tahu apa yang didapati? Kubur Yesus kosong. Mereka mungkin berpikir, ya di mana Yesus? Firman Allah berkata, sudah dinubuatkan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia tidak ada di sana lagi. Yesus tidak ada di kubur. Karena dia bangkit. Kebangkitannya, sekali lagi, membuat kita memiliki pengharapan. Jangan mau menyembah Allah yang mati, saudara. Tapi sembah Allah yang hidup. Dan kalau dia hidup, dia tahu dan dia mengerti apa yang sedang kita hadapi. Karena dia hidup. Ketika martir yang pertama, Stefanus, dirajam dengan batu dalam Kisah Rasul. Karena dia memberitakan kebenaran, dia penuh Roh Kudus. Konsekuensinya dia ditarik keluar dari kota, dirajam dengan batu sampai mati. Tapi Alkitab mencatat detik-detik sebelum dia mati, dia memandang ke langit. Apa yang dia lihat? Dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya saudara, sakit batu yang dilemparkan ke tubuh Stefanus tidak dia rasa lagi. Kenapa? Dia sudah lihat kemuliaan daripada Tuhan. Saudara, kemuliaan Tuhan tidak sebanding dengan penderitaanmu hari ini. Apa yang kita akan terima nanti tidak sebanding dengan apa yang kita hadapi hari ini. Bertahan, saudara. Jadi anak Tuhan bertahan. Percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Saya bisa lewati, saudara juga pasti bisa lewati. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada di setiap musim hidupku. Haleluya. C. Engkau ada bersama di setiap musim. Amin. Tak pernah kau biarkan ku. Haleluya. Kekuatan. Amin. Kekuatan di jiwa adalah bersama ya Tuhan. Tak pernah ku ragukan. Saudara boleh angkat tangan, yang di rumah juga angkat tanganmu, sembah Dia, katakan bersamamu. Bersamamu. Haleluya. Ku lewati semua perkenananmu, ya teguhkan hatiku. Haleluya. Dengan iman katakan, Engkau yang bertindak.
Haleluya. Dia bertindak, dia lakukan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Melimpah. Amin, amin, amin. Tetap angkat tanganmu, katakan bersamamu. Oh, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Siaralah mata, siaralah mata sana. Jesus, Jesus. Dengan iman katakan Engkau yang bertindak. Haleluya, haleluya. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu. Saya ingin bertanya kepada saudara, percayakah engkau ada kuasa kebangkitan? Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mungkin engkau berpikir, udah gak ada pengharapan lagi Pak. Udah gak ada jalan keluar lagi Pak Pendeta. Aku seperti orang mati. Tidak ada lagi pengharapan. Aku hadapi jalan buntu. Mati aku Pak. Saya ada berita bagus pagi hari ini. Kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan juga saudara pagi hari ini dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar dalam nama Yesus. Kita bukan menyembah Allah yang mati, saudara. Dia hidup, masih kita hidup. Dan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dokter mungkin sudah angkat tangan dan berkata, tidak ada lagi pengharapan. Orang mulai mencela kita dan berkata, udah gak bisa. Tapi pagi hari ini bukan kata manusia yang kita dengar. Kata Tuhan yang kita dengar. Kuasa kebangkitan itu menjadi bagian kita. Bersama Tuhan, kita lewati semua. Saya ingin berdoa buat saudara secara khusus. Dimanapun saudara berada, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah, di mana saja saudara berada. Anda gak perlu maju ke depan, tapi letakkan tanganmu pada dadamu. Kalau engkau butuh pertolongan, taruh tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, mari. Langkah iman, langkah iman. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dan kalau dia hidup, ada hari esok. Haleluya, haleluya. Yang butuh harap, yang butuh pertolongan, yang butuh jamahan Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini hidupku. Ku persembahkan ke dalam tanganmu. Jadilah seturut kehendak-Mu dalam hidup ini. Kami mau mematikan keinginan kami. Ganti dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Ya Allah masih, ya Allah matasada, ya Allah. Bapa, hamba berdoa. Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada kami. Mungkin ada masalah suami istri, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah orang tua, masalah bisnis, pekerjaan, usaha. Masalah apa saja, bahkan sakit, penyakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah umat-Mu, baik yang di gereja, baik yang di rumah. Lawatan Allah dahsyat, lawatan Allah luar biasa menjadi bagian kami. Setiap kami diberkati oleh Tuhan, setiap kami diubahkan oleh Tuhan, setiap kami dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan, kuasa Yesus menjadi bagian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab Dia hidup.
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita angkat tangan kita, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya, Yesus hidup. Amin, amin. Kuasa kebangkitan, haleluya. Dia hidup, ku tak gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu, oh haleluya. Dia pegang, haleluya. Esok hidup jadi Dia, katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab, sekali lagi dengan iman, katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sebentar Bapa, kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan, usaha, pekerjaan, bisnis, apa saja yang kami berbuat berhasil, beruntung bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sehat-sehatkan kami. Kami tolak segala virus corona yang ingin menyerang kami. Di dalam nama Yesus, kami ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Kalalo Tuhan. Segala pergumulan apa yang sedang dihadapi Tuhan, tolong Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, kesehatannya terganggu. Tuhan juga jamah di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat saudara Simon yang ada di luar negeri. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Anak-anak Tuhan yang kami sebut namanya, di dalam nama Yesus, Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan bukakan jalan. Bahkan kami semua yang hadir, baik yang di gereja, baik yang mengikuti online, Tuhan ada bagi kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Betapa Engkau cinta kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan. Bahkan terima kasih buat kuasa kebangkitan yang akhirnya membuat kami memiliki pengharapan. Iman kami tidak sia-sia. Percaya kami tidak sia-sia. Karena kami hanya percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami semua diberkati. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Bapak, pimpin perjalanan kami. Tibakan di tujuan. Tidak kurang satu apapun. GPDI Torsina, untuk hormat kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan akan menarik banyak jiwa datang ke tempat ini. Karena di sini ada Yesus, ada hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan sekarang, umat yang diberkati Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anaknya Yesus. Penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini, besok seterusnya, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat mana tak kami terima, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Tidak kasih Bapa